Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di mata kuliah perancangan percobaan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai uji analisis non parametrik. Jika sebelumnya kita sudah membahas mengenai uji Kruskal-Wallis, G-square. Nah, kini kita akan membahas mengenai uji berikutnya, yaitu uji Fredman test. Nah, semoga teman-teman dapat mengikutinya. Namun sebelum memulai agenda pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita membacakan doa terlebih dahulu. Doa mulai. Selesai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita ada bahan slide yang sudah coba kami sediakan. Nah, pertemuan kali ini harusnya tidak akan lama karena slide yang akan dipaparkan itu sebenarnya tidak banyak. Nah, uji Fredman. Nah, apa sih Fredman itu? Pertama, pembahasan kita tentunya kita akan membahas tentang esensinya, contoh kasus, prosedurnya mengenai sampel kecil. Sampel kecil di sini artinya pengambilan data dengan jumlah populasi yang sedikit, dan di sini ada sampel besar artinya pengambilan data dengan jumlah populasi yang besar. Nah, serta ada contoh dan penyelesaiannya. Nah, esensi dari Fredman menentukan apakah mungkin kolom-kolom ranking yang berlainan sampel-sampel. Nah, maksudnya di sini kolom-kolom ranking yang berlainan ini bisa jadi di sini adalah suatu formulasi atau perlakuan. Misalnya formulasi bakso F1, formulasi bakso F2, formulasi bakso F3 berasal dari populasi yang sama dan nanti akan bisa diuji. Selanjutnya berfungsi bila data kas sampel berpasangan dengan skala sekurang-kurangnya ordinal untuk menguji hipotesis 0 sampai sampel itu ditarik dari populasi yang sama. Nah, artinya di sini karena di sini adalah ordinal, maka data yang harus digunakan itu data-data score set atau perankingan gitu ya. Jadi data ordinal itu ada range-nya gitu ya, 1 sampai 9, 1 sampai 5, 1 sampai 7 gitu ya. Jadi tidak ada nilai-nilai yang di atas itu. Kas sampel tersebut berpasangan, maka banyak kasus setiap kasus sama dengan K lebih besar dari 2. Nah, di mana skor-skor dalam baris diberi ranking yang terpisah. Nah, jadi di baris yang sama bisa jadi berbeda angkanya, berbeda dengan pengujian Kruskal-Wallis kemarin. Nah, jadi di sini yang akan kita ranking itu adalah di kolom ya, di kolom yang berbeda itu akan kita rankingkan, tapi di baris yang sama itu akan terpisah. Nanti akan ada contohnya. Menggunakan tabel dua arah di mana N sama dengan baris dan K adalah kolom atau kondisi. Nah, nanti antara baris dan kolom akan ada perbedaannya. Untuk menguji jumlah ranking. Nah, di sini yang rumusnya nggak harus diingat adalah N besar, artinya di sini adalah jumlah populasi dikali dengan K adalah kolom, dalam kurung K ditambah 1 tutup kurung dibagi 2. Ini yang harus diingat. Tolong teman-teman ini bisa dicatat. Selanjutnya, nah, kita langsung masuk pada contoh sampel besar ya. Nah, sampel besar nanti akan ada dengan sampel kecil. Di sini pertama adalah program baru training gitu ya. Jadi kalau sampel besar itu lebih di atas 10 ya. Program baru training yang dikembangkan dibagi dalam 4 unit. Setiap unit dioperasikan dengan teknik yang berbeda. Grup yang mengikuti
program training dipilih secara random sebanyak 14 orang. Artinya di sini kalau misalnya kita seorang pengujian skor set organoleptik, di sini karyawan di sini ini ada 14 orang lebih gitu ya, panelisnya 14 orang, dan teknik yang akan diujikan itu ada 4 jenis teknik, teknik 1, 2, 3, dan 4. Nah di sini ada data. Nah data ini yang nanti akan kita rankingkan. Sebelum ke situ tentu kita menarik sebuah hipotesis dulu. H0 tidak ada perbedaan berarti dalam efektivitas keseluruhan dari keempat teknik. Artinya teknik keempat teknik ini tidak ada perbedaan nanti. Ketika tidak ada perbedaan, artinya hipotesis yang berlaku adalah H0. Nah, tetapi apabila terjadi minimal 2 teknik yang berbeda, maka hipotesis yang akan muncul adalah H1 pada taraf signifikan alfanya 0,05. Nah, statistik uji dan hitung menggunakan uji Fridman test. Nah, dalam kasus soal seperti ini kawan-kawan, ini kita harus melakukan perankingan terlebih dahulu. Dan perankingannya apabila di Kruskal-Wallis ini mungkin akan dirankingkan semuanya 25, ini akan dirankingkan secara keseluruhan. Nah tetapi di Fridman test ini sedikit unik, yang akan kita rankingkan berada pada baris di kolom karyawan A ini secara horizontal gitu ya, jadi tidak secara menyeluruh tapi satu persatu sesuai dengan golongan dari karyawannya. Jadi karyawan A ini akan kita rankingkan dan seterusnya. Nah mungkin kita akan masuk ke cara pengerjaan, kita masuk ke statistik menggunakan Excel cara perhitungan. Mungkin ini kawan-kawan untuk persingkat waktu saya langsung copy saja. Nah, di sini bisa dilihat ya. Nah, di sini ada karyawan, ada teknik. Nah, kita copy lagi untuk membuat tabel perankingan. Nah, ini mungkin kita kosongkan terlebih dahulu. Nah, ini cukup mudah teman-teman. Ini bisa langsung kita rankingkan. Nah, di sini nilai 20. Nah, ini dia. Nilai terkecil yang mana? Nilai terkecil di sini adalah angka 6. Berarti kita rankingkan dengan angka 1. Selanjutnya kita rankingkan dengan angka 2, 3, 4. Nah, untuk di sini ini angka 1, ini angka 2, ini angka 3, ini angka 4. Mudah kan? Nah, untuk C ini angka 1, angka 2, angka 3, angka 4. Begitu ya kawan-kawan. Nah, oke. Saya ulangi kembali di soal D. Angka 1 yang terendah adalah angka 15, artinya di sini 1, di sini 2, di sini 3, di sini 4. Angka E, di sini 1, di sini 2, di sini 3, di sini 4. Seterusnya di F 1, 2, 3, 4. Oke, 21. Ini adalah angka 1, di sini adalah angka 2, di sini adalah angka 3, di sini adalah angka 4. Di H, kolom H, karyawan H, kawan-kawan bisa diperhatikan teman-teman mahasiswa, adik-adik mahasiswa semuanya. Ini adalah angka 1, angka 2, angka 2,
angka 3, angka 4. Selanjutnya di I, ini angka 1, angka 2, angka 3, angka 4. J, angka 1, 2, 3, 4. Nah, dan di K di sini angka 1, angka 2, angka 3, angka 4. Angka 1, angka 2, angka 3, angka 4. Di sini ya, ingat perankingan berada di kolom karyawan ini, itu ya, tidak ke bawah teman-teman, tidak membaris ke bawah tapi sesuai dengan kolom. Selanjutnya di sini M, yaitu ini 1, 2, 3, 4. Selanjutnya ini 1, 2, 3, dan 4. Nah, oke, mudah kan kawan-kawan? Jadi tinggal nanti memperhatikan dengan seksama videonya, lalu kita coba totalkan dari hasil perankingan. Ini kita enter, lalu kita tarik. Nah, jadi ini kita sudah mendapatkan angka total. Oke, mungkin bisa kita cross check. Silakan tandai angka ini 34, 33, 36, 37. Jadi apabila kita salah dalam proses perankingan, secara otomatis totalnya tidak akan sama. Oke, saya coba stop share dan kembali pada slide yang tadi coba saya sampaikan. Nah, ini adalah soal yang kita bahas. Nah, di sini sudah bertemu jumlahnya 33, 34, 33, 36, 37. Mari kita cocokkan dengan data yang kita hitung. 34, 33, 36, 37. Artinya sama dan benar. Nah, setelah itu baru kita masuk ke perhitungan. Jadi ini untuk sampel besar kawan-kawan, kita masuk ke rumus ini. Nah, nanti rumusnya mungkin akan sedikit berbeda ketika kita mengerjakan dengan sampel kecil. Jadi rumusnya di sini adalah XR² sama dengan 12 ya. 12 dibagi N. N ini adalah jumlah karyawan tadi, baris ya. Ini adalah kolom. Nah, jadi N-nya adalah 14 karyawan, K-nya itu adalah jumlah dari unit yang akan diuji cobakan atau perlakuan tadi. Ada 4 teknik, jadi K-nya adalah 4 dalam kurung K ditambah 1. Jadi nanti tinggal dibuka, dan K sigma ke J sama dengan 1 R dikali J dalam kurung 3N. N ingat populasinya, K ditambah 1. Nah, R ke J kuadrat ini adalah jumlah dari perankingan tadi teman-teman. Nah, ingat ini adalah jumlah dari perankingan, gitu ya. Nah, jadi jangan salah, mungkin bisa kita coba hitung, tapi ketika kita menggunakan Excel tentu kita akan hitung satu persatu gitu ya. Nah, ini boleh mana yang kawan-kawan akan sederhanakan dulu. Jadi coba kita input datanya. Ya. Oke. Nah,
mungkin saya butuh bantuan untuk copy rumusnya biar teman-teman lebih mudah. Nah, di sini kawan-kawan, artinya sama dengan buka kurung 12 dibagi buka kurung lagi. Ini boleh teman-teman sederhanakan satu persatu dulu. Nah, kalau saya mungkin lebih mudahnya coba poin yang di bawah sini ini kita kalikan dulu. Nah, sama dengan buka kurung N 14 dikali 4 gitu ya, tutup kurung dikali buka kurung 4 ditambah 1 tutup kurung. Nah, enter 280. Setelah itu baru 280 ini, ingat 280 ini dari penotaran di bawah ya. Nah, baru kita akan masuk ke penyempurnaan. 12 dibagi 280. Nah, dapatlah angka 00,043. Nah, setelah itu kita kuadratkan terlebih dahulu ini data ini, gitu ya kawan-kawan ya. Oke, kita kuadratkan data yang ini. Nah, di sini sama dengan, mungkin kalau tidak mau menggunakan sum square, kita bisa menggunakan cara ini ya. Tambah buka kurung ini dikali ini lagi, tambah buka kurung ini dikali ini, karena ini kuadrat. Sebetulnya di Excel kita bisa menggunakan sum square, karena ini sebenarnya tujuannya saya mengajarkan secara manual. Nah, tentunya ini bisa diulangi. Ingat, kode-kode ini adalah kode melambangkan angka yang ada di sini. Lalu enter. Nah, ini hasilnya. Sebetulnya kalau di slide itu penyederhanaan saja, gitu ya. Oke, saya stop share, kita cek dulu di Excel. Nanti jangan salah bahwasanya, nah di sini ini dikuadratkan baru dijumlahkan terlebih dahulu, gitu ya. Nah, baru dikurangi nanti. Lalu stop share, kita kembali ke Excel. Nah, ini adalah nilai dari sigma, dan ini adalah nilai dari yang ada di atas ini. Lalu kita sederhanakan nilai ini dulu sebelum kita hitung hasil akhirnya. Sama dengan di situ 3 dikali N dalam kurung 3 dikali 14 tutup kurung. Mungkin ini tidak perlu menggunakan kurung ya. Oke, kali 4 ditambah 1. Nah, ini ada 210. Oke, lalu nilai ini dikurangi nilai ini, nilai 490. Teman-teman, itu saya zoom. Ini dikurangi nilai 210 sama dengan ini dikurangi nilai ini. Nah, baru kawan-kawan kalikan sama dengan nilai yang ada di atas. Nah, teman-teman,
Oke, kawan-kawan. Nah, kita akan menghitung nilai hasil akhirnya setelah kita sederhanakan. Nah, jadi ini adalah nilai yang di atas ini. Dari nilai sigma ini kita kalikan nilai ini terlebih dahulu. Oke. Jadi nilai 12 adalah ketetapan. Tidak menggunakan koma, kawan-kawan. 12. Jadi saya akan coba menghitung, menyederhanakan. 12 dikali oleh 490 sama dengan segini, lalu sama dengan ini dibagi 280, hasilnya adalah 210,43. Nah, 210,43 ini kawan-kawan itu kita kurangi dengan nilai 210 dari perhitungan yang ada di rumus ini, 3N dikurangkan ditambah 1 ini. Nah, jadi sama dengan ini hasil akhir dengan 210,43 dikurang 210, hasilnya 0,43 kawan-kawan ya, 0,43 ini bisa dilihat. Nah, tinggal kita cocokkan dengan X kuadrat tabel. X kuadrat tabel nanti bisa kita lihat di buku panduan rancangan percobaan. Kawan-kawan dapat meminjam dengan saya karena saya ada versi cetaknya, atau nanti akan saya bagikan dalam perkuliahan mengenai penggunaan X kuadrat tabel. Oke, kita kembali ke slide. Nah, hasilnya sama 0,43. Setelah itu kita cocokkan dengan X kuadrat tabel. Ternyata X kuadrat tabelnya adalah 7,82. Artinya daerah penolakannya adalah X kuadrat R lebih besar dari X kuadrat tabel, maka tolak H0. Nah, ini adalah daerah penolakan, jadi jika lebih besar. Sedangkan keputusan dari hasil perhitungan X kuadrat XR kuadrat itu 0,43 lebih kecil daripada X kuadrat tabel. Artinya hipotesis yang kita usulkan di sini ini diterima H0-nya. Tidak ada perbedaan dalam efektivitas keseluruhan dari 4 teknik. Jadi tidak ada perbedaan dalam unit operasi yang dicobakan pada 14 karyawan. Ya, kesimpulannya dengan tingkat kepercayaan 95%, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan dalam efektivitas keseluruhan dari keempat teknik tersebut. Ya, kawan-kawan. Nah, oke. Di sini ada contoh sampel besar 2, tapi sebelum itu saya akan coba masuk ke sampel kecil terlebih dahulu. Nah, di sini sudah saya siapkan. Nah, ini terkait tentang uji Friedman test. Di sini dijelaskan bahwasanya pengujian statistik non parametrik dilakukan dengan syarat data nominal ada atau tidak, mati atau hidup. Kalau data nominal tuh kalau data ordinal agak sakit, sembuh, sangat setuju, tidak setuju, enak, tidak enak, sedikit suka, tidak suka. Nah, itu adalah data ordinal, atau diskorset SNI organoleptik pada ikan segar, atau data interval atau rasio yang tidak normal. Nah, sebetulnya di sini karena di sini ada bahasa data interval dan rasio yang tidak normal, makanya kita lakukan pengujian gitu.
seberapa besar ujinya. Nah, seberapa besar ujinya ini uji berdasarkan rank. Di sini ada contoh-contohnya, cuman yang kali ini akan dipelajari tentunya analisis Kruskal-Wallis dan Friedman ya, karena di sini ini ya seperti kita mau analisis, kalau di parametriknya adalah analisis RAL atau RA. Nanti setelah pertemuan Friedman kita akan masuk topik RAL, rancang-rancang lengkapnya. Pengertian rank adalah peringkat atau urutan data dari data terkecil minimum, terkecil kedua, dan seterusnya. Jika data memiliki urutan yang sama di rank, tentukan dengan rata-ratanya. Contoh, data bernilai sama terletak pada urutan ketiga, 4, 5, dan 6. Maka rank data tersebut kita jumlahkan lalu kita bagi 4, maka nilainya adalah 4,5. Hampir sama dengan materi pada saat pembahasan di Kruskal-Wallis. Jadi kalau teman-teman mengikuti video Kruskal-Wallis pasti akan paham. Nah, ini contoh untuk sampel kecil. Di sini ada seorang peneliti mengetahui pengaruh enzim yang terkena dengan shock suhu. Jadi kita sering nih, mahasiswa teknologi hasil perikanan bakal sering menggunakan suhu dalam dalam penelitiannya. Nah, di sini ada contoh soal seperti ini, dan ini ada perankingannya. Nah, gitu ya. Jadi ini contohnya. Mungkin supaya lebih mudah kita akan ini ya, ini rumusnya gitu ya. Jadi hampir sama rumusnya, cuman nanti kalau di soal yang tadi ini di sini adalah N, di sini adalah K ya. Jadi hampir sama, jangan lupa jangan salah menginterpretasikannya. Oke. Saya coba ini kan hitung. Sebenarnya di sini ada rumus nih. Ini bisa dicek untuk sampel kecil, tapi kita coba rankingan terlebih dahulu supaya teman-teman bisa lebih memahami lagi ya. Ini saya stop share, saya kembali buka Excel. Ini kita ganti sheetnya supaya lebih jelas nantinya kawan-kawan. Nah, di sini ada data suhu, kota. Nah, untuk poin-poin ini mungkin lebih baik saya hapus supaya kawan-kawan juga bisa paham nantinya gitu ya. Ingat, jangan salah, kali ini jumlah pengamatannya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan perlakuannya ada 3. Ingat, jangan terbalik-balik. Tadi kalau soal karyawan, jumlah panelis itu ke bawah atau jumlah pengamatan ke bawah, dan perlakuan ke arah horizontal gitu. Kalau ini kita balik, jadi jangan, tujuannya sih supaya teman-teman tetap bisa memahami ya, meskipun soalnya dibolak-balik, teman-teman tetap paham gitu. Ini saya hapus terlebih dahulu supaya tidak rancu dalam meranking, karena kita kan akan belajar proses perankingan terlebih dahulu. Jadi ingat teman-teman, dalam proses perankingan apabila kita salah meranking, tentu akan terjadi miss dalam proses penarikan sebuah kesimpulan ya, karena datanya sudah bisa dipastikan itu salah. Ini saya hapus dulu, jadi biar teman-teman lebih mudah memahami. Nah, di sini yang udah bisa cukup jelas. Ini coba saya copy paste kembali.
Oke, nah ini saya hapus dulu kawan-kawan. Jadi kita melakukan perankingan ke arah yang saya hapus ini, mohon diperhatikan. Oke, nah lalu oke, nah di sini tinggal kawan-kawan identifikasi teman-teman atau adik-adik mahasiswa mana nilai terendah. Tentunya yang pertama adalah ini adalah nilai 1, ini nilai 2, ini nilai 3. Oh maaf, terbalik saya. Oh maaf, ini adalah nilai 1, ini adalah nilai 2, ini adalah nilai 3, ini adalah nilai 4, ini adalah nilai 5, dan ini adalah nilai 6 ya. Selanjutnya di sini ada beberapa data yang sama. Ingat, ketika ada data yang sama, apa langkah yang harus kita lakukan? 1, ini 2, oh maaf, 1 di sini, 1, ini 2, ini 3, ini 4. Nah 4. Oke, di sini ada dua data yang sama, artinya begini kawan-kawan, 17 dalam kurung 17 ditambah 17 dibagi 2. Nah 17 tambah 17 itu artinya sekitar tetap menjadi 17 ya. Nah harusnya kan di sini ini antara 5 dan 6. Nah oleh sebab itu yang cukup kita tambahkan 5 tambah 5 tambah 6 bagi 2. Nah di sini 5,5 ya. Jadi 5,5 dari mana? Di sini kan harusnya kolom yang kosong tadi itu adalah angka 5 dan angka 6. Nah nanti kawan-kawan harus totalkan gitu ya. Selanjutnya di sini adalah dan kita rankingkan kembali. Ini adalah angka 1, ini adalah angka 2. Nah di sini kan harusnya angka 3 dan 4. Nah kawan-kawan, 11 10 ini, 11 dan 11 ini 3 dan 4. Oleh sebab itu kita hitung terlebih dahulu. 3 ditambah 4 dibagi 2 bagi 2, 3,5. Nah artinya di sini dinilai ini 3,5, ini 3,5 ya. Nah dan di sini berarti 1 2 3 4, ini adalah 5, ini adalah 6. Oke kawan-kawan, bisa dipahami. Nah selanjutnya kita totalkan total. Ini bentuknya besar. Nah, jelas. Kita totalkan sum tarik oke. Oke, kita coba cek lagi. 1 2 3 4 5 6.
Nah, oke. Oke, ternyata salah kawan-kawan. Mohon maaf. Ternyata ini rankingannya begini kawan-kawan. Mohon maaf, saya yang keliru. Ini kawan-kawan. Nah ini dari A ke bawah ini kawan-kawan. Ini adalah 1. Oke, kita ulangi lagi kawan-kawan dalam proses perankingan ini. Ini adalah 1, ini adalah 2, ini adalah 3. Sedangkan ini adalah 1, ini kan harusnya 2 dan 3. Maka kita melakukan penjumlahan dalam buka kurung sama dengan buka kurung 2 ditambah 3 sama bagi 2. Nah di sini adalah 2,5. Harusnya kan 2 dan 3. Nah di sini adalah 2,5. Lalu berikutnya ini adalah 1, ini adalah 2, ini adalah 3. Begitu juga ini kawan-kawan, ini adalah 1, ini adalah 2, ini adalah 3. Ya. Lalu di sini di E ini adalah 1, ini adalah 2, ini adalah 3. Nah di F ini adalah 1, ini adalah 2, dan kolom berikutnya yang terakhir adalah 3. Nah di sini kita sudah mendapatkan hasil. Bisa kita cocokkan dengan soal yang tadi di slide. Kita stop share. Ini dia. Nah 16,5, 12,5 dan 7. Oke, kita stop share kembali ke Excel. Nah 16. Nah ini kalau kita totalkan, kalau di presentasi saya itu sekitar 36 di slide PowerPoint bahan materi. Nah sekitar 36. Jadi ini dah betul kawan-kawan, tidak ada mahasiswa 36. Nah selanjutnya, jadi ini ada 2 cara pengolahan. Yang pertama dengan rumus menggunakan sampel besar. Yang kedua ada cara shortcutnya. Silakan ini dicoba. Hitung jumlah R setiap perlakuan. Nah ini tadi sudah jumlah nilai R, R1, R2, R3, 16 tambah 12. Oke. Ada rumus shortcutnya. Nah ini kan ini sudah kita hitung. R1 tadi 16,5, R2 nya adalah 12,5, R3 nya 7, jumlah R juga sudah kita hitung 36. Buatlah rumus untuk mempermudah perhitungan R. Nah ini silakan dicek kawan-kawan, ini adalah rumusnya. Jadi R itu adalah banyak ulangan, N itu adalah perlakuan gitu ya, jangan kebalik ya. Nah, oke. Ini coba saya copy kawan-kawan. Ini cara ini mungkin boleh digunakan untuk sampel kecil ya. Tapi kalau untuk sampel besar saya tidak merekomendasikan. Jadi di sini R tadi itu kita selesaikan dulu baris yang ada di sini. N itu adalah ulangan sama dengan 3. Mohon maaf, N itu tadi adalah perlakuan, R adalah ulangan ya. Oke.
6 dan buka kurung 6 dikali buka kurung 6 tambah 1 buka kurung ya 42. Nah 42 ini kita kalikan R bisa, atau kita bagi 2 terlebih dahulu, sama dengan ini kita bagi angka 2 21, lalu kita kalikan jumlah R sama dengan 21 dikali 3 63. Oke, saya ulangi lagi kawan-kawan. Nah, ini adalah sama dengan 3 dikali buka kurung 3 plus 1 tutup kurung, lalu kita bagi dengan 2, lalu kita kalikan dengan jumlah ulangan. Ini jumlah perlakuan tadi yang 3 itu sama dengan 6 maaf 6 dikali 6 dikali dengan 6 ya 36 ya. Oke, sebetulnya ini kita menghitung jumlah ini kawan-kawan, jumlah R ini bisa dengan rumus ini. Nah selanjutnya kita menggunakan rumus Friedman yang sudah ada ini. Caranya hampir sama seperti tadi ya. Jadi kita kuadratkan terlebih dahulu nilai-nilai ini kita kuadratkan dulu biar tidak salah paham. Tidak ini buka kurung hasil penguadratan. Oke, setelah itu kita gunakan rumus yang sama. Ini kalau di slide saya di sini ini jadi sama dengan x² kuadrat sama dengan, kita selesaikan dulu, soal yang ini. Oke. Tadi jumlah populasinya adalah, jumlah pengamatannya adalah 6 dikali dengan K nya 3 buka kurung 3 ditambah 1. Ingat K itu adalah perlakuan. Hasilnya maaf buka kurung dikali hasilnya 72. Selanjutnya 12 kita kalikan dengan nilai yang ada di sini. Ini kita jumlahkan dulu. Tadi kan belum ada penjumlahan, boleh menggunakan sum. Oke, ini kita jumlahkan. Nah, oke. Oke,
Jadi 12 sama dengan 12 dikali dengan 477,5. Nah, lalu dibagi dengan data yang ada di sini, pembagi ini. Nah, yang 72 tadi sama dengan 5000 ini dibagi dengan 72. Nah, setelah itu ini bisa, baru kita masuk ke rumus yang ini, 3N ini sama dengan 3 dikali 4 kurung 3 dikali dengan N di sini adalah jumlah pengamatannya adalah 6 dikali buka kurung K adalah jumlah perlakuan ditambah 1 tutup kurung enter 72. Nah, jadi di sini baru kita kurangkan hasil akhir. Ingat, kalau kawan-kawan terputus-putus dalam proses menyaksikan video ini akan sulit memahaminya. 79 dikurang dengan 72, ya, hasilnya adalah 7,6. Oke, ingat hasilnya adalah 7,6. Oke, mari kita cek di slide. Nah, hasilnya 7,58. Ini kalau pembulatan jadi 7,6. Artinya simpulan membandingkan dengan tabel 5% poin 5,59 dan ini. Artinya hipotesis H0 itu tidak berlaku karena XR kuadrat lebih besar daripada X kuadrat tabel. Nah, artinya tolak hipotesis H0. Simpulannya berarti ada pengaruh terhadap suhu, ya, pengaruh enzim yang terkena oleh suhu, pengaruh suhu terhadap enzim yang sedang kita teliti, atau enzim sangat berpengaruh dengan suhu yang kita perlakukan kepada enzim, gitu ya. Karena hasilnya di sini X kuadrat tabel itu tidak lebih besar dia, jadi XR kuadrat yang kita hitung tadi itu lebih besar daripada X kuadrat tabel, gitu ya. Makanya kesimpulannya seperti itu. Kesimpulannya adalah ada pengaruh suhu terhadap ya, aktivitas enzim lah, gitu ya. Oke, di sini ada soal latihan. Ini boleh teman-teman kerjakan sebagai tugas. Oke. Nah, kalau sudah seperti itu, kita kembali lagi ke contoh sampel besar. Sampel kecil sepertinya cukup mudah untuk teman-teman pahami. Ini tidak akan terlalu sulit. Kita kembali lagi ke sampel besar. Nah, sampel besar, sini ada contoh lagi. Cuman saya tidak akan mengerjakan. Teman-teman bisa coba susun. Karena ini tentunya jika teman-teman mengikuti video saya, itu teman-teman bisa, ya, pertumbuhan pohon karet dalam bentuk ranking. Nah, jadi ini sudah dirankingkan, jadi tidak ada alasan untuk teman-teman tidak bisa. Jadi ingat, kalau di sini berarti 1, 2, 3, 4, 5, 2, 1, jangan ke bawah sini ya. Nah, oke. Ini hampir sama caranya, dan harusnya teman-teman bisa menghitungnya karena ini tidak terlalu sulit, ya. Ini sudah di ranking. Nah, tinggal menggunakan rumus XR kuadrat, gitu ya. Jadi sampai sini ini juga ada tugas. Nah, ini juga sudah di rankingkan. Oh, ini belum kita rankingkan. Ini adalah data dari uji organoleptik. Nah, kita kan sering menggunakan uji organoleptik ya, 1 sampai dengan 9. Ini kan tidak ada angka 10 ya, itu makanya disebut angka
ordinal gitu. Oke, terima kasih kawan-kawan atas perhatiannya. Jika ada yang ingin ditanyakan, dapat menghubungi saya melalui email, Instagram yang sudah saya sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nanti kita akan ada perjumpaan kembali mengenai uji fragment test menggunakan SPSS. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.